Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai, jumpa lagi dengan saya Sri Roma Yuliarta. Saya adalah guru IPA SMP IT Darul Hikmah Bontang, guru penggerak angkatan 3 sekaligus pengajar praktik angkatan 11 Kota Bontang. Pada Jambore GTK kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai Pamong Sains 5, yang artinya pakai modul mangrove ethnoscience untuk P5. Yuk kita simak bersama videonya. Mangrove merupakan salah satu ekosistem alami yang memiliki fungsi penting bagi kawasan pesisir. Salah satunya adalah menjaga pantai dari abrasi. Indonesia memiliki 75% dari total hutan mangrove di Asia Tenggara, masih belum bisa mengoptimalkan fungsi dari hutan mangrove. Manfaat serta kelimpahan vegetasi mangrove yang besar di Kota Bontang masih belum sepenuhnya dipahami oleh murid. Budaya Kota Bontang yang berkaitan langsung dengan mangrove merupakan materi kontekstual yang dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi para murid jika dikaitkan dengan materi keanekaragaman hayati. Melalui pendekatan ethnoscience, sains tidak terlihat sebagai sesuatu yang asing atau terpisah dari budaya, melainkan sebagai bagian integral dari budaya dan kearifan lokal yang ada. Budaya Kota Bontang yang berkaitan secara tidak langsung dengan ekosistem mangrove adalah budaya pesta laut Bontang Kuala. Salah satu budaya pesta laut Bontang Kuala adalah menjamu karang. Seperti yang terlihat pada video, di mana kegiatan ini merupakan ritual memberi makan karang sebagai ungkapan rasa syukur karena terhindar dari bencana alam serta berlimpahnya hasil laut. Di sekolah, murid dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan, lalu akan menghasilkan produk pada periode waktu yang dijadwalkan melalui proyek. P5 merupakan kependekan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari penerapan kurikulum Merdeka. Kegiatan P5 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitar murid. Pelajaran yang melibatkan sumber daya alam yang menjadi ciri khas suatu daerah dapat memaksimalkan pemahaman murid terhadap capaian pembelajaran. Pada implementasi kurikulum Merdeka ini, dalam hal ini P5, pengenalan kawasan mangrove Kota Bontang melalui budaya dapat dimasukkan pada tema kearifan lokal melalui modul mangrove berbasis ethnoscience. Pelaksanaan P5 dengan tema kearifan lokal ini memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah guru belum memiliki media atau bahan ajar sebagai sumber belajar pendukung untuk tema kearifan lokal yang diintegrasikan dengan budaya lokal. Sebelum melaksanakan P5 dengan tema kearifan lokal, yang pertama dilakukan adalah menyusun modulnya terlebih dahulu. Metode ADI adalah metode yang digunakan untuk membuat dan menyusun modul mangrove berbasis ethnoscience, di mana alur rancangan dari metode ADI ini terdiri dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi Mayfield 2011. Penelusuran penelitian sebelumnya serta pemetaan masalah adalah bagian yang terdapat di dalam tahapan analisis. Lalu masuk ke dalam tahapan rancangan, di mana di sini adalah merancang perangkat pembelajaran serta daftar pertanyaan untuk narasumber dan menentukan lokasi penelitian. Lokasi yang pertama adalah lokasi Bontang Kuala, di mana lokasi ini merupakan tujuan destinasi wisata kuliner bagi keluarga yang ada di Kota Bontang. Selanjutnya adalah Bontang Mangrove Park, di mana di sini tujuan destinasi wisata untuk melihat keanekaragaman mangrove serta keanekaragaman fauna yang ada di dalamnya. Lokasi berikutnya adalah kelompok tani mangrove, di mana fokus kegiatannya adalah pembibitan mangrove. Setelah dilakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk mendukung modul mangrove berbasis ethnoscience, lalu data yang diambil tersebut dikembangkan dan dibentuk suatu modul. Lalu modul tersebut akan divalidasi oleh validator untuk penyusunan modul mangrove berbasis ethnoscience selanjutnya. Setelah modul mangrove berbasis ethnoscience rampung, kemudian dibuatlah timeline yang berisi uraian kegiatan terdiri dari sosialisasi P5, lalu ada video tentang ekosistem, kemudian di dalam video tentang ekosistem itu terdapat materi IPA, lalu mengundang narasumber dari Dinas Pariwisata untuk mengenal Kota Bontang, selanjutnya adalah mengeksplor kawasan mangrove Kota Bontang, lalu mereka akan melakukan pembuatan poster.
Timeline P5 yang disusun dengan tema kearifan lokal ini memiliki 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, dan bernalar kritis. Modul mangrove berbasis etnosains ini diterima dengan baik di dalam kelas karena isi modul yang runut dan tidak membingungkan serta gaya bahasa yang jelas. Coba kalian lihat gelombang, ya. Kemudian ini ekosistem mangrove yang masih baik. Kemudian ini pesisir. Oke, kelompok yang kedua kita lihat dari kelompok Bangau, ya. Teman-teman bisa kondusif suaranya ya. Kita dengarkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Hai. Nah, kami dari studi kasus tentang kerusakan mangrove yang berperan sebagai petugas Balai Taman Nasional ingin memberitahu kalian apa sih yang akan kita lakukan jika kita menjadi petugas Balai Taman Nasional jika terjadi kerusakan mangrove seperti pada gambar di atas. Nah, yang akan kami lakukan adalah menegaskan peraturan yang ada dan jika bisa memberikan sebuah konsekuensi jika ada yang melanggar, misalnya berupa denda atau berupa menanam mangrove. Yang kedua, edukasi. Orang itu nggak bakalan tahu apa yang harus dilakukan kalau nggak ada edukasi. Benar atau salah? Benar. Biasanya orang yang melakukan kesalahan itu karena tidak adanya edukasi, ya kan? Jadi kita akan meningkatkan lagi edukasi, misalnya membuat papan edukasi, terus membuat brosur, atau membuat sebuah video edukasi. Selanjutnya kita akan membuat reboisasi mangrove, di mana reboisasi mangrove ini akan membantu lingkungan untuk kembali secara bertahap. Nah, kalau bisa juga tugas Balai Taman Nasional itu membuat sebuah akun Instagram atau suatu platform lain untuk bisa mengedukasi masyarakat melalui internet, seperti itu. Oke, sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada. Jelas ya? Oke. Terima kasih, silakan diakhiri. Terima kasih dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah refleksi. Dampak dari aksi atau langkah yang telah dilakukan adalah modul yang disusun telah runut dan tidak membingungkan, mempelajari ekosistem Kota Bontang lebih mudah dengan menjadikan modul mangrove berbasis etnosains sebagai sumber belajar, serta bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Demikian berbagi praktik baik dari saya pada kegiatan Jambore GTK 2024. Semoga menginspirasi dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.